Bobon Santoso, seorang konten kreator kuliner terkenal, mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya meskipun karirnya sedang berada di puncak. Di tengah kesibukannya membuat konten, ia merasa ada sesuatu yang kurang, terutama dalam hal spiritual. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Ketika Anda subscribe channel ini, saya doakan rezekinya lancar, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Kegelisahan di puncak kesuksesan, Bobon Santoso duduk termenung di sudut studio dapurnya, menatap kosong ke layar laptop yang memutar ulang video masakan terbarunya. Di layar, ia tampak ceria, bersemangat, dan penuh energi seperti biasa. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa kosong dalam hatinya, sebuah kehampaan yang selama ini ia abaikan. Kesuksesan yang ia capai sebagai konten kreator kuliner ternama ternyata tidak cukup untuk mengisi lubang yang semakin membesar dalam dirinya. Semakin banyak ia tertawa di depan kamera, semakin besar pula rasa hampa yang menghantuinya ketika lampu-lampu studio dimatikan. Malam itu, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menggulir media sosial, tetapi justru semakin tenggelam dalam kebingungan. Ia melihat unggahan teman-teman sesama kreator yang tampak bahagia dengan kehidupan mereka, namun ia tidak lagi yakin apakah kebahagiaan semacam itu nyata atau hanya topeng belaka. Di tengah kegelisahannya, ia tiba-tiba teringat akan percakapan dengan seorang teman lama yang pernah menjadi rekan bisnisnya. Teman itu dulu sama seperti dirinya, hidup di dunia yang penuh hingar-bingar, namun kini terlihat lebih tenang dan damai setelah memilih jalan baru dalam hidupnya. Bobon menghela napas panjang dan berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar apartemennya dan menatap keluar, ke hamparan kota yang gemerlap dengan lampu-lampu bangunan tinggi. Apa semua ini cukup? Gumamnya lirih. Ia memiliki segalanya, kekayaan, ketenaran, ribuan penggemar yang mengidolakan dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti orang yang tersesat di tengah lautan luas tanpa arah. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar merasa damai. Apakah saat pertama kali ia meraih kesuksesan? Atau ketika videonya pertama kali viral? Tidak, semua itu hanya memberikan kebahagiaan sesaat, seperti api kecil yang cepat padam. Namun, ada satu momen yang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, saat ia mengunjungi sebuah warung kecil milik seorang sahabatnya yang telah berhijrah. Saat itu, sahabatnya tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, tetapi juga ketenangan dalam setiap kata-katanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Bobon iri, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam keheningan malam, Bobon merasa dadanya semakin sesak. Ia menutup matanya dan berusaha menenangkan diri, tetapi justru semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Kenapa aku tidak pernah merasa cukup? Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, dan hatinya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang mendesak dari dalam dirinya, seakan-akan memaksanya untuk mencari jawaban atas kegelisahan yang selama ini ia pendam. Tiba-tiba, suara azan dari masjid di kejauhan menyelusup masuk ke dalam ruangan. Lantunan panggilan itu menggema lembut, menyusup ke celah-celah dinding apartemen mewahnya yang selama ini terasa dingin dan hampa. Bobon terpaku. Entah mengapa, malam ini azan itu terdengar berbeda. Ada kedamaian yang merayap pelan ke dalam hatinya, meskipun ia sendiri tidak mengerti mengapa. Seumur hidupnya, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan suara azan. Namun, kali ini, suara itu seolah berbicara langsung kepadanya. Dengan langkah ragu, Bobon berjalan menuju balkon dan memejamkan matanya, membiarkan suara azan itu membimbingnya ke dalam perenungan yang lebih dalam. Ia tidak tahu ke mana semua ini akan membawanya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa perlu mencari jawaban. Sebuah pertanyaan besar menggantung di udara, menunggu untuk dijawab. Apakah ini saatnya ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan duniawi? Malam itu, di bawah langit yang gelap, Bobon merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kegelisahan yang selama ini ia abaikan kini berubah menjadi sebuah panggilan untuk menemukan makna sejati dalam hidupnya. Pagi itu, Bobon terbangun dengan perasaan yang masih mengganjal di dadanya. Kegelisahan semalam belum juga sirna, malah semakin mengakar dalam pikirannya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, memasak untuk konten terbarunya, tetapi untuk pertama kalinya, memasak tidak lagi terasa menyenangkan. Semua bahan makanan di depannya hanya terlihat seperti benda mati tanpa makna. Rasa itu, yang dulu membakar semangatnya setiap kali menciptakan hidangan baru, kini terasa hambar. Di tengah kebingungannya, ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari teman lamanya, Rudy, yang kini telah berhijrah. Bon, lagi di mana? Ramadan ini aku mau ngajak buka puasa di masjid dekat rumah. Datang? Ya, aku rasa ini penting buat lo. Bobon membaca pesan itu berulang kali. Masjid, buka puasa. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan dirinya akan menghabiskan waktu di tempat seperti itu. Namun, ada sesuatu dalam ajakan itu yang membuatnya ragu untuk menolak. Mungkin karena Rudy adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar peduli padanya, bahkan sebelum ia terkenal.
Atau mungkin, karena suara azan semalam masih terngiang di telinganya, seolah sedang menuntunnya ke suatu tempat yang belum ia pahami. Dengan tarikan napas berat, ia mengetik balasan singkat. Oke, gue datang. Sore harinya, Bobon mengendarai mobilnya menuju Masjid An-Nimah, tempat yang disebut Rudy dalam pesannya. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Ia bertanya-tanya, apakah keputusannya ini hanya dorongan sesaat? Apa yang sebenarnya ia cari? Namun, saat ia tiba di pelataran masjid dan melihat orang-orang tersenyum ramah menyambutnya, ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada tuntutan untuk tampil sempurna. Hanya ketulusan yang menyelimuti udara sore itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Bobon merasa ia bukan sekadar figur publik, ia hanya seorang manusia yang sedang mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saat langkah pertama Bobon memasuki pelataran masjid, suara lantunan ayat suci Al-Quran menyambutnya dengan lembut. Hatinya bergetar tanpa alasan yang jelas. Ia melihat orang-orang duduk bersama, berbincang hangat, dan berbagi makanan untuk berbuka puasa. Tidak ada kesenjangan, tidak ada hierarki, hanya kebersamaan yang tulus. Rudy menepuk bahunya dengan senyum ramah, mengajaknya duduk di antara jamaah lainnya. Di hadapannya, ada sepiring kurma dan segelas air putih, sesederhana itu, tetapi terlihat lebih bermakna dibandingkan hidangan mewah yang biasa ia santap. Saat beduk maghrib berkumandang, semua orang serempak mengangkat tangan, mengucap doa, lalu berbuka dengan penuh rasa syukur. Bobon menelan butiran kurma pertamanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, ada ketenangan yang menyelinap dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Setelah berbuka, Bobon duduk bersandar di dinding masjid, mengamati sekelilingnya. Ia melihat seorang ayah menggendong anaknya yang tertidur pulas di pundaknya, seorang lelaki tua tersenyum bahagia meski hanya berbuka dengan sepotong roti, dan sekelompok pemuda tertawa ringan sembari bersenda gurau. Tidak ada beban kepalsuan, tidak ada tuntutan sosial, hanya kebahagiaan sederhana yang terpancar dari hati mereka. Bobon tiba-tiba merasa begitu kecil di tengah ketulusan ini. Ia telah menghabiskan hidupnya mengejar validasi dari dunia luar, tetapi malam ini, di dalam masjid sederhana ini, ia melihat orang-orang yang telah menemukan kebahagiaan sejati dalam hal-hal yang paling sederhana. Selesai salat berjamaah, seorang pria bersorban putih menghampirinya. Kamu pertama kali ke masjid ini, ya? Tanyanya ramah. Bobon mengangguk pelan. Aku lihat matamu sibuk mencari sesuatu, lanjut pria itu. Bobon terdiam, menelan ludah. Pertanyaan itu seolah menelanjangi jiwanya. Ia ingin menyangkal, tetapi hatinya tahu bahwa pria itu benar. Ia memang sedang mencari sesuatu yang belum pernah ia temukan seumur hidupnya. Malam itu, di bawah langit Ramadan yang penuh keberkahan, Bobon menyadari bahwa langkah kakinya menuju masjid bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan yang belum ia mengerti, tetapi semakin kuat menggema dalam dirinya. Malam semakin larut, tetapi hati Bobon masih bergetar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia duduk di serambi masjid, memandangi langit yang dihiasi bintang-bintang, mencoba memahami kekacauan dalam pikirannya. Rudy, yang duduk di sampingnya, tersenyum sebelum berkata, ada seseorang yang ingin aku kenalkan padamu. Tidak lama kemudian, seorang pria bersorban putih dengan janggut yang meneduhkan mendekat. Assalamualaikum, Bobon, sapa pria itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Bobon langsung mengenalinya, Ustadz Dery Sulaiman, sosok yang sering ia lihat dalam video kajian di media sosial. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ia akan duduk berhadapan langsung dengan seseorang yang begitu dihormati banyak orang. Aku dengar, kamu sedang mencari sesuatu. Tanya Ustadz Dery dengan tatapan yang seakan mampu menembus relung hatinya. Bobon terdiam, merasa seakan seluruh pergulatan batinnya telah terbaca tanpa perlu dijelaskan. Dengan suara lirih, ia akhirnya mengakui, saya tidak tahu apa yang saya cari, Ustadz. Saya punya semuanya, uang, ketenaran, kehidupan yang diimpikan banyak orang. Tapi entah kenapa, saya merasa kosong. Ustadz Dery mengangguk pelan, lalu berkata, itu karena hati manusia diciptakan dengan ruang yang hanya bisa diisi oleh satu hal, kedekatan dengan pencipta. Kata-kata itu menghantam Bobon lebih dalam dari yang ia bayangkan. Seumur hidupnya, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Tetapi malam ini, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar dunia yang ia kejar selama ini. Percakapan itu terus berlanjut, dengan Ustadz Dery menceritakan perjalanan hidupnya sendiri, tentang bagaimana ia dulu berada dalam gemerlap dunia, hanya untuk menyadari bahwa semua itu hanyalah fata morgana yang menipu. Bobon mendengarkan dengan saksama, meresapi setiap kata yang terasa begitu dekat dengan kehidupannya sendiri. Mungkin ini bukan kebetulan, Bobon, ujar Ustadz Dery dengan senyum lembut. Mungkin Allah sedang mengundangmu untuk mengenalnya lebih dekat. Bobon menunduk, matanya mulai basah. Ada sesuatu yang menghangat di dalam dadanya, sesuatu yang perlahan mengisi kehampaan yang selama ini menghantuinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bobon merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Sepulang dari masjid, Bobon duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap kelap-kelip lampu kota yang kini terasa begitu asing. Kata-kata Ustadz Dery terus terngiang di benaknya, menghantui setiap sudut pikirannya. Mungkin Allah sedang mengundangmu untuk mengenalnya lebih dekat. Apakah benar ini adalah panggilan? Apakah semua kebetulan yang ia alami selama ini adalah sebuah tanda? Hatinya ingin percaya, tetapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Bagaimana reaksi dunia jika ia mengambil jalan ini? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan jutaan pengikutnya yang mengenalnya sebagai sosok yang jauh dari kehidupan religius? Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa seakan berada di persimpangan yang paling membingungkan dalam hidupnya. Malam itu, Bobon tidak bisa tidur. Ia membuka ponselnya dan mencari kisah-kisah para mualaf yang pernah mengalami hal serupa. Satu persatu, ia membaca perjalanan mereka, bagaimana mereka menemukan cahaya di tengah gelap, bagaimana mereka harus menghadapi pertentangan dari orang-orang terdekat, tetapi tetap memiliki keyakinan yang baru mereka temukan. Semakin ia membaca, semakin hatinya bergetar. Ada satu kalimat yang begitu menusuk jiwanya, hidayah adalah hadiah, tapi hanya bagi mereka yang berani menerimanya. Bobon menarik napas dalam, menatap pantulan dirinya di layar ponsel. Malam ini, ia sadar bahwa mungkin ia tidak lagi bisa menghindari panggilan ini. Namun, apakah ia cukup berani untuk menerimanya? Keesokan harinya, Bobon bangun dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Ada keinginan kuat dalam hatinya untuk melangkah lebih jauh, tetapi bayangan ketakutan terus menghantuinya. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, memasak di dapurnya, merekam video untuk para penggemarnya, tetapi semuanya terasa hambar. Di tengah proses syuting, ia tiba-tiba berhenti, meletakkan pisau dapur dengan tangan gemetar. Nafasnya memburu. Apa aku benar-benar siap mengubah hidupku? Pikirnya, ketakutan akan kehilangan segalanya, popularitas, pekerjaan, bahkan mungkin orang-orang terdekatnya, membuat dadanya terasa sesak. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketenangan yang ia rasakan setiap kali memikirkan jalan baru yang terbuka di hadapannya. Di tengah pergulatan batinnya, Bobon memutuskan untuk kembali menemui Ustadz Dery. Kali ini, bukan untuk sekadar bertanya, tetapi untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Malam itu, di bawah sinar bulan Ramadan yang lembut, ia duduk berhadapan dengan sang Ustadz, menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan harapan. Ustadz, suaranya bergetar, saya ingin tahu, bagaimana rasanya benar-benar berserah diri kepada Allah. Ustadz Dery tersenyum, lalu dengan lembut menjawab, ketakutanmu itu wajar, Bobon. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kata-kata itu meresap dalam jiwanya, perlahan menghapus keraguan yang selama ini mencengkeram hatinya. Malam itu, Bobon merasa setapak lebih dekat pada keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak percakapannya dengan Ustadz Dery, namun kata-kata itu masih terpatri di hati Bobon. Ia mulai merasakan ketenangan setiap kali mendengar lantunan azan, merasakan kehangatan saat melihat orang-orang beribadah dengan khusyuk. Namun, di balik itu, ada gelombang emosi yang semakin kuat dalam dirinya. Ia tahu bahwa semakin ia mendekat, semakin besar pula ujian yang harus dihadapinya. Malam itu, di kamar yang remang, Bobon berlutut di samping tempat tidurnya, tangannya mengepal, matanya basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Ya Allah, jika ini jalan yang Kau pilihkan untukku, maka kuatkanlah aku, bisiknya di antara isak tangis. Keesokan paginya, saat ia menatap dirinya di cermin, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi Bobon yang dipenuhi kebingungan, melainkan seseorang yang telah menemukan keyakinan dalam hatinya. Dengan langkah mantap, ia menghubungi Rudy dan Ustadz Dery, mengatakan bahwa ia siap. Siap untuk mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Saya ingin mengucapkan syahadat, ucapnya lirih, tetapi penuh keteguhan. Di ujung telepon, Ustadz Dery tersenyum, seolah sudah mengetahui bahwa hari itu pasti akan tiba. Alhamdulillah, Bobon, ini bukan akhir, ini adalah awal dari perjalanan baru. Dan dengan itu, Bobon pun bersiap menghadapi hari yang akan mengubah segalanya. Hari yang dinanti pun tiba. Masjid An-Nimah dipenuhi jamaah yang datang untuk menyaksikan momen sakral itu. Bobon melangkah masuk dengan hati berdebar, merasakan ketenangan sekaligus haru yang belum pernah ia alami sebelumnya. Cahaya mentari sore menembus jendela masjid, menerangi tempat ia akan mengikrarkan keimanannya. Ustadz Dery Sulaiman berdiri di hadapannya, tersenyum penuh ketulusan. Bobon, hari ini kamu akan memulai perjalanan baru. Jangan takut, karena Allah selalu bersamamu. Bobon mengangguk, air matanya menggenang. Hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah semua beban yang selama ini mengikatnya perlahan menghilang. Dengan suara bergetar, Bobon mengikuti kalimat syahadat yang dibimbing langsung oleh Ustadz Dery. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat terakhir terucap, seketika air matanya jatuh.
Jamaah yang hadir mengaminkan, beberapa ikut terharu, merasakan betapa tulusnya perjalanan spiritual ini. Bobon menundukkan kepala, merasakan kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar utuh. Semua kebimbangan, ketakutan, dan keraguan yang dulu menghantuinya kini lenyap. Hari itu, ia bukan lagi sekadar Bobon Santoso yang dikenal dunia maya, ia adalah seorang muslim, seorang hamba yang telah menemukan jalannya kembali kepada Sang Pencipta. Usai mengucapkan syahadat, Bobon masih berlutut di tempatnya, merasakan kehangatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Rasa damai menyelimuti seluruh tubuhnya, seakan ada sesuatu yang selama ini hilang kini telah kembali. Jamaah yang hadir satu persatu menghampirinya, menyalaminya, memeluknya, mengucapkan selamat dengan penuh kehangatan. "Selamat datang dalam keluarga besar Islam, Bobon," bisik seorang pria tua yang menggenggam tangannya erat. Bobon hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata. Hatinya penuh haru, penuh syukur. Rudy, yang berdiri di sampingnya, tersenyum sambil menepuk bahunya. "Gimana rasanya?" tanyanya pelan. Bobon menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Rasanya seperti pulang ke rumah." Malam itu, Bobon duduk sendiri di serambi masjid, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa seperti manusia baru, seolah seluruh hidupnya telah dimulai dari nol. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi kehampaan. Hanya ada keyakinan yang semakin mengakar dalam hatinya. Ustadz Derry mendekatinya, lalu duduk di sampingnya. "Perjalananmu baru dimulai, Bobon," katanya lembut. "Akan ada banyak tantangan di depan, tapi jangan takut. Allah selalu bersama orang-orang yang mencarinya." Bobon mengangguk, menatap tangannya yang kini terasa lebih berarti. Malam ini, ia bukan lagi pria yang hanya mengejar dunia, ia adalah seseorang yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Ia tersenyum kecil, menatap langit, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah, karena telah membawaku kembali." Keesokan harinya, Bobon bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap dirinya di cermin, melihat sosok yang masih sama, tetapi hatinya telah berubah. Ia tidak lagi merasa hampa, tidak lagi merasa ada sesuatu yang kurang. Hari itu, ia mengambil keputusan besar, ia ingin membagikan perjalanan spiritualnya kepada dunia. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyalakan kamera dan mulai berbicara. "Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini, aku ingin menceritakan sesuatu yang sangat penting dalam hidupku." Suaranya serak menahan haru, tetapi senyumnya penuh ketulusan. Ia tahu bahwa keputusannya akan menuai beragam reaksi, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut. Ia telah menemukan kebenaran, dan ia siap menjalaninya. Hari-hari berlalu, dan tantangan pun mulai berdatangan. Tidak semua orang bisa menerima keputusannya, ada yang mendukung dengan penuh cinta, tetapi ada pula yang meragukan dan mencemooh. Namun, Bobon tetap teguh. Ia belajar salat dengan sungguh-sungguh, mendalami Al-Quran, dan semakin memahami makna hidup yang sesungguhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian, Allah selalu bersamanya. Suatu malam, ia kembali duduk di serambi masjid, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Kali ini, ia tidak lagi bertanya-tanya tentang arah hidupnya. Ia telah menemukan jawabannya. Dengan mata berbinar, ia tersenyum dan berbisik, "Bismillah, ini baru permulaan."